Pada bab ini kita akan mempelajari tentang Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 dan Al-Qasas ayat 77 dan hadis-hadis yang berkaitan dengan khulafatullah fil ard, penebaran kasih sayang. Apa saja tugas dan tanggung jawab manusia sebagai khalifatullah fil ard? Sedikit bercerita dari salah satu generasi muda dari Mojokerto. Orang itu bernama Maya Stolastika. Dia adalah seorang petani organik yang dengan senangnya memberi energi positif setiap paginya dengan cara menyapa lingkungan pertaniannya, seperti menyapa tanah dan tanaman-tanaman yang sudah ia tanam. Maya berprinsip bahwa segala kegiatan baik yang dilakukan merupakan ibadah. Manusia diberi kepercayaan untuk mengelola alam ini, termasuk sumber daya di dalamnya yang menjadi anugerah bagi kita. Jadi intinya, khalifatullah fil ard bukan berarti menyayangi manusia saja, tapi seluruh makhluknya, karena sesungguhnya orang-orang penyayang pasti akan disayang oleh Yang Maha Penyayang. Mari membaca surat Al-Baqarah ayat 30, Al-Qasas ayat 77 dan hadis tentang khalifatullah fil ard, penebar kasih sayang. Membaca surat Al-Baqarah ayat 30. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi? Itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Surat Al-Baqarah ayat 30. Artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu di kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Surat Al-Qasas ayat 77. Orang-orang yang penyayang itu akan disayang oleh Zat yang Maha Penyayang. Hendaklah kalian menyayangi orang yang berada di bumi, maka kalian akan disayangi oleh Zat yang di atas langit. Hadis riwayat At-Tirmizi. Mari memahami kandungan Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, Surat Al-Qasas ayat 77, dan hadis terkait dengan khalifatullah fil ard. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 tentang khalifatullah fil ard, penebar kasih sayang, menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi dengan tugas untuk mengolah semua ciptaannya dengan baik dan bertanggung jawab. Manusia tidak diciptakan untuk bersenang-senang atau berbuat kerusakan. Ketika Allah menyampaikan hal ini kepada malaikat, mereka mempertanyakan mengapa manusia dipilih, mengingat kecenderungannya untuk menumpahkan darah dan membuat kerusakan. Allah menjawab bahwa dia mengetahui apa yang tidak diketahui oleh malaikat. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan manusia dengan kelebihan akal dan pikiran yang membuat mereka mampu menjalankan amanah besar ini. Sebagai khalifah, manusia bertanggung jawab untuk menjaga bumi, melestarikan lingkungan, menyebarkan kasih sayang, berperilaku adil, menghindari konflik, dan menuntut ilmu untuk melaksanakan amanah tersebut sesuai ajaran Islam. Dimulai dari Quran Surat Al-Qasas ayat 77 mengajarkan pentingnya hidup seimbang dengan mengutamakan kebahagiaan akhirat, namun tetap berusaha mencari kehidupan dunia sesuai dengan ridha Allah. Ayat ini memberikan nasihat agar tidak serakah dan tidak lupa akan kehidupan akhirat yang lebih kekal. Umat muslim diajak untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, berbuat baik kepada sesama, serta menjadi pribadi yang menebarkan rahmat bagi orang lain dan lingkungannya. Larangan merusak alam juga menjadi pesan penting dalam ayat ini. Dengan memahami kandungannya, kita diajak untuk menjalani hidup sesuai ajaran Allah, mengedepankan kebaikan, kasih sayang, dan keseimbangan dunia dan akhirat. Hadis tentang khalifatullah fil ard, menebar kasih sayang. Sebagai khalifah di muka bumi, manusia memiliki tugas untuk memakmurkan kehidupan dengan
menebar kasih sayang kepada sesama. Kasih sayang merupakan kebutuhan yang diperlukan di setiap tempat dan keadaan, baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Bagi seorang muslim, kasih sayang terbesar yang diharapkan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan Asmaul Husna Ar-Rahman Ar-Rahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa jika kita ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah, kita harus menyayangi makhluknya. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda bahwa Allah tidak akan menyayangi orang yang tidak menyayangi sesama manusia. Pelajar Muslim sebagai khalifah penebar kasih sayang. Menjelaskan peran pelajar Muslim sebagai khalifah di bumi dengan menunjukkan perilaku yang memakmurkan dunia, menebar kasih sayang dan berbuat kebaikan. Perilaku ini dapat dimulai dari hal sederhana, seperti peduli lingkungan, mengurangi pengguna plastik sekali pakai, menanam, merawat tanaman, serta tidak merusaknya. Kasih sayang dapat ditunjukkan di sekolah melalui belajar bersama, saling memperhatikan, menghargai perbedaan, menolong, membantu, menghormati, dan menyayangi. Sikap membenci dan menghina yang memicu konflik harus dihindari. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa umat Muslim itu seperti satu tubuh. Jika satu bagian sakit, seluruh tubuh ikut merasakannya. Sebagai khalifah, pelajar dianjurkan untuk memperbanyak kebaikan dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukannya dengan ikhlas serta berdoa agar selalu menjadi umat yang baik dalam beribadah.